Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparti dari Temanggung. Suratan Allah. Utang saya banyak. Sekarang lunas. Saya melakukan ini RDAY baru 1 minggu, terus langsung itu dapat calon suami, langsung dilunasi. Apa? Ilmunya ilmu apa? Ilmu itu yang malam yang malam sholat itu mandi terus sholat, terus baca Quran, terus itu yang apa pakai daun pandan itu? Ya. Iya itu diputer itu langsung. Berarti suaminya tajir ya? Kaya raya ya? Iya insya Allah. Ngaceng nggak itu? Ya udah cukup gitu aja. Gitu aja? Iya. Tapi buku-buku pun. Yang udah lunas kok. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh berarti yang saya ngomong bener dong. Ini ada. Ya, ada yang lunas hutang tiba-tiba ya. Masa sih Bapak Ibu nggak bisa? Baru seminggu loh lunas hutang dan langsung bisa bergoyang lagi. Padahal udah lama nggak goyang-goyang. Keluarlah kau. Ada lagi yang mau testimoni monggo? Aku hadis kursi loh. Yuk. Iya. Jadi yang saya omong tadi mana bener? Nggak ada? Wah ada. Yuk. Pada Yang punya keajaiban yuk maju Pak. Sini Pak. Makanya aku biar ngomongin. Oh iya iya iya. Kita tekan di sini. Oh iya iya. Karena takut Oh Mas Anas mana? Halo? Iya iya. salah. Iya iya. Tidur? Karena Pak Haji membicarakan itu bawa Tuhan. Oh itu di situ. Jadi biasa sih orang nggak suka. Monggo Pak. Oh iya. Aku tekankan di sini. Nama, kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya 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 iya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya pada ngucap-ngucap doang nggak tahu. Memperkenalkan, nama saya Ali Imron Sip. dari Cilacap, Kecamatan Nusawungu. Alhamdulillah saya baru mengenal dengan Bahkan ada RDAY Mbak Lisa. lantaran dari istri saya. Ngobrol aja. Apa yang bisa bikin? Saya bisa kesini, 200 miliar sama 100 miliar tadi. kepengen tajir melintir, Ya. usahanya lancar, menjadi suami yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah saya punya usaha. Saya juga seorang perangkat desa. Saya juga usaha kelapa. Saya minta izin doa dari Pak Haji, mudah-mudahan sukses ke depannya. Istri saya juga punya usaha. Dia dari usaha peternakan ayam. Kita jual DO kayak gitu, mudah-mudahan bisa sukses tanpa SS. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoninya mana? Apa yang udah kabul? Untuk sementara sih belum. Sebenarnya alhamdulillah saya memang dari beberapa bulan yang kemarin saya pakai celana dalam kebalik. Alhamdulillah dari dapat kepercayaan dari bakul-bakul, alhamdulillah banyak sekali yang di langganannya banyak sekali, alhamdulillah. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu yuk. Ada lagi yang dari Kota Cilacap ya. Pak Anas monggo maju, dapat mobil gratis ini, mengamalkan ilmu apa? Silakan. Nama, kota, mengamalkan ilmu apa dan kabulnya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Habibi dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah, ini pertama kali saya ke RDAY dan alhamdulillah juga mungkin suatu keajaiban atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya berkat ilmunya Pak Haji. Minta izinnya Pak Haji untuk mengamalkan. Tapi yang penting banget, kenapa saya pengen banget ke sini? Itu cuma satu. Yang lain mungkin di sini sebagai tamu, tapi aku ke sini hanya ingin mengharap ridho Pak Haji bahwa saya ingin menjadi muridnya, bukan sebagai tamunya. Gitu.
Kenapa mau jadi murid SD Impres? Salah satu yang udah biasa dikerjakan setiap tahun sama saya itu sedekah buat anak yatim. Cuma itu kan biasanya setiap tahun. Kalau di sini saya baru melihat ijabnya itu tiap hari gitu loh. Makanya ini lebih menyenangkan gitu loh. Dan pertama kali melihat RDAY itu lewat Facebook tanggal 27 Februari. Baru berapa bulan? Paling 1,5 bulan ya. Nah, dari situ kita ngamalin pertama kali dalam hidup untuk bisa baca Quran sampai khatam itu karena ada motivasi dari RDAY. Itu yang luar biasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang dipaksa. Pak Haji bilang 12 juz, walaupun hanya bisa 1 juz. Pertama itu 1 malam, itu udah kebanggaan tersendiri bagi saya. Gitu. Alhamdulillah naik sampai 3 juz. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, saya dapat mobil gratis itu karena anak saya minta jalan-jalan nggak keturutan. Dek, mungkin hari ini kita belum bisa jalan-jalan pakai mobil, tapi dengan ridho Allah pasti kita dapat. Jam 12 malam ada orang datang nganterin mobil, kita mau bayar nggak ada uang. Nggak taunya ada yang transfer. Cuma selisih sekitar 15 menit ada orang transfer ke rekening saya. Dan salah satunya kemarin lagi sedekah WC ada juga yang transfer 2 juta lagi. Itu luar biasa banget. Kita belum kenal Pak Haji aja udah ada keajaiban, apalagi kalau yang sudah kenal, harusnya lebih cepat kabul dong. Pasti. Ya kan? Gitu. Jadi untuk yang hadir di sini dan pemirsa YouTube, intinya jangan pernah ragu, ilmu ini real, ilmu yang diwariskan oleh Pak Haji, semua itu adalah kebenaran. Jadi wajib diamalkan, terutama yang sudah biasa kayak sholat 5 waktu, tambahannya qobliyah ba'diyah yang tadinya tidak pernah sekarang jadi kewajiban gitu loh. Nah, itu yang membuat kita makin percaya bahwa Allah itu ada dalam diri kita dan kita pasti bisa untuk mewujudkan sesuatu yang belum pernah kita wujudkan gitu. Jadi intinya ayolah semuanya pada mempunyai keyakinan ekstrim, keyakinan yang tingkatnya tingkat dewa. Itu yang membuat kita pasti kabul kayak gitu. Walaupun ada obrolan jorok. Nah, itu salah satu yang bikin kita ketawa. Jadi kalau obrolan jorok itu membuat kita ketawa, kita senang. Itulah yang membuat hajat kita cepat kabul. Jadi kalau hati senang, uang datang. betul, hati senang uang datang. Jadi Hati sedih, uang pergi. Betul Pak Haji. Nah, dan salah satu motivasi yang paling luar biasa yang aku dapatkan setelah lihat YouTube pas Pak Ustadz ceramah bahwa di situ segala sesuatu yang kita lakukan kayak kita lagi berwudu aja, coba lebih diresapi. Ketika sholat pun ini sholat kita yang terakhir, itu luar biasa Pak Ustadz. Saya sampai nangis di saat sholat Jumat kemarin, itu sampai nggak sadar. Dan apa yang Pak Ustadz sampaikan itu benar, gitu. Itu baru pertama kali saya merasakan bahwa sholat itu nikmat. Amin. Intinya nggak terlalu banyak hajat, hanya minta ridho dan aminnya anak yatim aja. Kita pasti semua kabul, gitu aja. Kayaknya demikian testimoninya. Kalau yang Jadi gini bos, ya, setelah ketemu ilmunya RDAY, bos jadi rajin baca Quran. iya betul Pak Haji, Tadinya betul. sebelum ketemu RDAY, Tidak sama sekali Pak Haji. sebelum kenal ilmu RDAY tidak pernah baca Quran. Enggak Setelah pernah. ketemu ilmu RDAY tiap hari jadi baca Quran. Iya. Wow. Itu yang luar biasa Pak Haji. Dan satu lagi, dalam keluargaku, untuk pertama kali dalam kehidupanku selama
pernikahan, baru sekarang keluarga itu mau berjamaah Pak Haji. Dan kayak mertua itu yang tidak pernah sholat tadinya, sekarang mau sholat. Nggak apa-apa, live nggak apa-apa, ikut semua. Gitu. Jadi salah satu tahun ini banyak banget. Setelah lihat RDAY itu mukjizatnya banyak banget. Karena kita tingkat dewa semua, ya pasti semuanya kabul gitu aja. Jadi kalau bagi yang belum kabul, harus tingkat dewa pasti kabul. Kayaknya demikian Mas Ferry. Kalau yang pengen gabung sama Mas Ferry aja. Aku yang dari termasuk bagian barat ya Pak Ferry, kita langsung ke Haji Barang, baru berangkat gitu kan. Rutenya kan emang jalurnya jalur Purwokerto, terus Bumiayu. Jadi kalau yang arahnya dari barat, dari Ciamis pun mending lari ke timur dulu, nggak apa-apa. Daripada nggak kelewatan sama Mas Ferry, nggak ikut rombongan Mas Ferry, rugi loh. Paling enak sama Mas Ferry loh. Ruginya apa? Ruginya apa? Iya, nggak dapat centong, nggak dapat privat, jauh-jauh ke sini nggak dapat centong, nggak dapat privat, terugi gitu kan. Walaupun belum dapat sekarang, belum dibagi, udah syukur aja dulu, pasti Allah kabulkan kok. Itu aja. Ini cukup. Ya, ayo Pak Kiai, tadi dibahas nih. Ayo. Nanti privat kan? Ya. Ya, nanti privat. Yuk, Pak Kiai, kasih tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini peserta ada 1,3 juta orang. Sisanya tidak beruntung, mereka tidak bisa hadir di sini Bu ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Allah telah menetapkan kita harus berjumpa pada hari ini, dan Allah punya rencana indah untuk kita semua. Amin. Nih wajahnya wajah orang kabul semua nih Pak Haji, saya lihat. Iya dong ya. Kenapa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. 90% otak kita akan mencerna, dan itulah yang terjadi dengan hidup kita. Mulai hari ini prasangka baik kepada Allah. Karena Allah itu seperti apa yang kita prasangkakan Pak. Saya tidak bosan-bosan ngulang seperti itu. Kenapa? Syukurin yang hadir pada hari ini adalah orang yang beruntung, dan pasti Allah kabulkan. Iya. Nggak ada, saya lihat nih wajah semua berseri-seri semua nih, calon penghuni surga semua nih saya lihat. Tapi kalau duluan lah Pak, saya belum siap. Karena kalau kayaknya saya lihat banyak kali rombongan Pak Ferry ini. Ya, 85. 85, tapi ingat, ikut Pak Ferry jangan mengharapkan centongnya. Ini nanti lain pula datang sini dikasih centong palsu, jangan. Tapi enggak, yang Pak Ferry punya centong asli dari zaman jahiliyah kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormatin, kita hadir ke RDAY bukan semerta-merta agar hajatnya terkabul, bukan itu tujuan RDAY. Tapi tujuan RDAY tadi seperti testimoni kawan-kawan kita tadi, itu luar biasa Pak. Beliau bisa membaca Quran dengan membuka Quran aja, itu hidayah luar biasa, dan itu mahal harganya itu Pak, jangan main-main, mahal. Beliau itu termasuk orang yang beruntung karena pintar membaca pesan dari Allah. Terkadang hinanya kita itu nggak pintar baca pesan dari Allah. Contoh kayak bapak-bapak nih naik motor, kok tiba-tiba lewat di depan masjid ada orang sholat berjamaah, padahal bapak bisa lewat tempat lain Pak. Kenapa harus lewat di depan masjid itu? Bapak harus pintar itu. Oh, ini petunjuk Allah, sholatlah Pak, walaupun tidak dapat berjamaah tapi masuk dalam masjid itu. Sering-sering membaca pesan dari Allah, kan sering tuh. Seperti mohon maaf, yang bapak kejadiannya dikasih anugerah hutang hari ini. Bapak jangan lihat soal hutangnya. Dari 50.000 tahun yang lalu Allah telah mentakdirkan Bapak harus punya hutang pada hari ini. Kenapa? Bersyukur Pak, hanya dikasih hutang. Ada orang dikasih azab, sakit tak kunjung sembuh, stroke 8 tahun, hepatitis, diabetes, cuci darah seminggu 3 kali, tapi uangnya 50 miliar. Nikmat kan? Tidak, tak nikmat Pak. Saya punya saudara, saya tak sebut namanya, di Riau, kebunnya hampir 12.000 hektar Pak, tapi sudah 8 tahun stroke Bu. Kira-kira nikmatnya gimana? Duduk sama saya, Pak Kiai, kalau kau sholat malam, sampaikan sama Tuhan tuh, tak sanggup lagi aku nih hidup. Punya uang 50 miliar, tapi minta mati besok. Jangankan naik haji, sampai sekarang kawan satu belum umurnya 43 tahun Bu. Umur 35 dia jatuh di kamar mandi, kepala belakang kebentur keluar darah putih. Sekarang badan sebelah ini mati.
kalau uangnya nggak main-main Pak. Bersyukur Bapak hanya punya hutang 1 miliar, tapi badan sehat, akal sehat, pikiran sehat, anak rumah dia sehat. Itu disyukuri. Coba belajar dari mensyukuri apa yang Allah titipkan pada hari ini. Karena kita hanya sibuk mengejar yang belum didapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan pada kita pada hari ini. Wajar Pak, Allah itu curhat dalam surat Ar-Rahman sampai 33 kali Bu. Fabi ayyi ala irobikum tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan bos? Kita yang terlalu banyak dusta dan tidak bersyukur. Jangan sibuk dengan masalahnya Pak. Mulai detik ini jangan fokus dengan masalahnya. Tadi malam Pak Haji juga ngobrol tuh. Bagi mereka yang tidak menerima takdirku, silakan pergi dari bumi dan langit, jangan cari Tuhan selain aku. Saya buka, jadi saya tuh penasaran. Karena saya takut nanti Pak Haji menyampaikan soal bawa-bawa nama Tuhan. Nanti, dan saya ada di sebelah Pak Haji lagi, kok Pak Nezar nggak tegur Pak Haji. Ternyata malam tadi jadi PR sama saya sampai nggak tidur saya. Saya chat Pak Nur, saya buka, dapatlah di Al-Quran dan hadis kursi Pak, kitab Tanhikul Qaul halaman 256. Di situ Allah mengatakan, "Hei Musa, siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak sabar dengan ujianku, dan kau tidak mensyukur nikmatku, maka keluarlah kau dari bumi dan langitku, dan kau carilah Tuhan selain aku." Wah, marah Tuhan tuh Pak. Intinya apa? Bagi kita yang tidak menerima takdir Allah pada hari ini, pertanda kita murtad. Marah itu Pak. Kalau kau tidak mensyukuri hari ini yang kutitipkan pada engkau, silakan kau cari Tuhan selain aku. Bayangin kalau orang tua kita, bapak kita ngomong kayak gitu di rumah, itu merasa mau bunuh diri rasanya Pak. Intinya apa? Hadiah terbaik dalam hidup adalah apa yang kita miliki saat ini. Walaupun bapak hanya punya 1 peci di kepala sekarang, itu hadiah dari Allah. Dan takdir terbaik dalam hidup itu Bu, adalah apa yang kita jalani saat ini, itu takdir Allah. Kita jumpa hari ini, itu takdir kita harus jumpa. Itu takdir Pak. Nah, jangan dilawan takdir tadi itu. Syukurin Pak. Ya Allah, aku yakin dan percaya anugerah yang hadir dalam hidupku ini tujuannya satu, kau ingin aku lebih baik dan kau wafatkan aku dalam keadaan terbaik. Cukup itu Pak. Cukup itu. Tugas kita jangan pernah mencari solusi di setiap permasalahan kita. Tugas kita hanya taat kepada Allah. Baca surah Al-A'raf ayat 96. Apa di situ Al-Quran bilang? Bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepadaku, kan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Makanya Pak Haji suruh kita paksa baca Quran, paksa sholat qobliyah ba'diyah, paksa bersedekah dengan anak yatim. Demi Allah saya bilang, besok Allah kasihkan kabul hajat kita semua di sini. Takbir. Allah. Cuma seperti itu. Allah tidak menyuruh kita untuk mencari solusi. Tugas kita hanya beriman dan berikhtiar. Pantaskan diri dulu Pak. Coba koreksi diri. Kok hutangku tak selesai-selesai? Wajar, karena kita belum pantas untuk diselesaikan hutang tadi. Bapak berharap namanya laki-laki ini Bu, kepengen mobil yang mewah, pengen punya Pajero, Fortuner dan lain-lain. Pantaskan diri dulu Pak. Allah bukan tak mau kasih Bapak mobil mewah, nanti kasih mobil mewah nikah lagi Bu. Kayak saya. Tahu. Astagfirullah. Iya, karena kenapa? Bapak dititipkan motor aja nggak pernah ke masjid. Bagaimana Pak? Jangan, sekarang kita nih jadi Tuhan kecil Pak. Ya Allah, nanti kau kasih mobil, aku datanglah ke masjid. La ilaha illallah. Tunggu dikasih baru mau. Tunjukkan dulu Pak. Seperti dengan orang tua, Bapak bisa ngomong Bapak gitu, Pak, kalau kau belikan aku mobil Pak, besok aku ke masjid. Bagus, nih kau tunjuk dulu baru kau belikan. Yo, kita masih di ruangan sini nggak apa-apa. Yuk, duduk. Sedekah ekstrim tulis dulu di kertas. Sedekahnya berapa? 10 juta apa 20 juta? Tulis di kertas, pakai nomor HP-nya. Nanti kita privat habis omongan Jogja ya. Ini Jogja biar masuk dulu ya. Yuk, duduk. Tadi mama. Jadi meja buku yang mama ya. Kameranya bu yang dulu. Ini pulpen ya. Nomor HP sedekah ya. Boleh. Ayo, yuk kita di ruangan. Yuk duduk. Ya. Yuk kita duduk yuk. Biar yang keluar rombongan Jogja dulu. Kita ngobrol dulu sini. Yuk. Ya, taruh situ. Ya, taruh situ. Pak minta per satu. Yuk. Yuk kita duduk yuk. Yuk. Yang mau privat sedekah ekstrim tulis di situ. Kalau nggak bawa duit tulis transfer nomor itunya, nomor HP-nya. Yuk kita duduk. Tadi udah privat lagi. Ya. Ya. Saya tambah. Boleh. Tulis kertas dulu bisa nggak? Bisa. Enggak kertas itu. Boleh. Kita nggak privat lagi ya. Kalau Mbak Lisa cair, masalah nggak cair. Lo kan cuma ringan. Siap. Ya. Jumlahnya boleh. Harus itu.
Kalau yang cash pakai jumlah. Yang mau sedekah ekstrim mau privat besok pagi atau di situ. Nomor HP-nya tulis. Bebas, Pak. Yo, ada yang mau nanya lagi gak? Tadi sudah di Sebelum saya jalan. Ayo, mana mic-nya? Ayo. Mic-nya mana? Yang mau nanya sama mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, ya, perkenalkan nama saya Abu Harum dari Sukabumi. ya, Langsung aja to the point. ya. Nomor HP sedekahnya tanpa Saya itu dikasih amanah atau anugerah dari bank. Dikasih amanah apa? Saya ada pinjaman 3 miliar. Terus macet. Nanti yang Sairus Saliki kan sedekahnya transfer. Kirim ke nomor HP saya bukti transfernya ya. Ini nomor HP Bapak kan ditulis. Nanti saya kasih tahu. Kita ngobrol di Aston Hotel gitu ya. Yuk. Pertanyaan apa? Ya, saya ada pinjaman dari bank 3 miliar. Terus macet. Apa? Macet, macet. Terus? Nah, besok itu sama bank toko saya itu mau dilelang besok. Gitu. Bapak tinggal di mana? transfer tulis. Oh, iya. Sekarang pertanyaannya apa? Saya ingin lunas, ingin bebas lah. Ya itu tadi yang diajarin sama Pak Kiai, lo aminin dulu kamu punya utang, karena kalau nggak diaminin ayatnya Allah berlaku, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan. Ya aminin dulu, habis aminin 9, nomor HP-nya Bapak mana? Ini 41 apa 19? 14 apa 19? 14, 16, 43. Ya, harus saya hubungin. Lalu aminin dulu, sambil berjalan, nanti lu baru kabarin ke gua. Lu ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Saya nggak punya uang pagi kayak ini nih, sedekah ekstrim nih 20 juta, nih sedekah ekstrim nih 7 juta. Saya nggak punya Pak Haji. Ya lu ganti jadi ibadah ekstrim. Si Mas Abi nih. Ibadah ekstrim. Gitu. Nggak ada lagi selain itu. Oh iya, siap. Paksain. Terus mengenai lelang itu besok Taruh sini. Yang sedekahnya recehan taruh sini, nggak apa-apa. Yuk. yang besok itu mau dilelang Nomor apa? Ibu ping dulu nomor HP saya ada gak? Yang 087877 181618 ada gak? Jangan di depan sini kamera. Ya. 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 Ya, ping gue dulu, ping. Ping dulu, ping. Ya, itu di situ. Ya, boleh. Ping. Tapi ntar antri dulu Pak, antri. Mau goyang-goyang Pak. Itu nomor rekeningnya. Yuk, Bapak apa lagi? ya untuk mengenai lelang besok yang di bank dilelang. Nanti Bapak tinggal sedekah ke pemberisi WC 1 juta, satu orang 100.000, jadi 10 pembersih WC, nanti rumah lu nggak kelelang. Pembersih WC. Iya, yang nyikatin WC di mall, Ya. di pasar, di stasiun kereta api, kasih 1 juta, kasih 100.000, 10 orang 1 juta. 10 orang. Oh, nanti nggak bakal dilelang, nanti lu sedekah ke Allahnya 10 kali lipat dari pembersih WC, berarti kalau 1 juta 10 juta, udah nggak kelelang, nama lu nggak masuk. Ya, yang lain nanya. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Fitri dari Lampung, Pak Haji. Pertanyaan apa, Pit? Mau testimoni, Pak Haji. Ya, boleh. Alhamdulillah belum sampai 1 bulan hajat saya udah banyak yang terkabul, Pak Haji. Ya. Pulang dari sini, Pak Haji, baru belum nyampe rumah, Ya. mampir ke masjid. Di mukena saya ada ini, Pak Haji, tasbih. Ada tasbih ini, Pak Haji. Nggak tahu pulang dari sini di mukena ini ada tasbih ini, Pak Haji. Dari sini saya pakai buat setiap hari salawat buat ini. Baca alhamdulillah hajat-hajat saya banyak yang terkabul.
Boleh. Kemana? Ke Pak Haji langsung? Boleh. Boleh, bebas. Mau ke bawah boleh, bebas. Yo, ada lagi kah yang nanya? Saya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Pak Haji dari Palembang. Pertanyaan apa, Ron? Saya 2 minggu yang lalu Kirim. 2 minggu yang lalu Pak Haji bagel uang, Tulis pakai kertas. bagel uang dapat 3 juta Pak Haji. Ibu sedekah 500.000 privatnya besok aja Bu di kandang ya Bu. Ini kita besok yang di hotel minimal 1 juta lah ya. Iyalah. Atau 10 juta yang prioritas dulu ya. Yang 1 juta nomor terakhir. Ya iyalah. Hajatnya gede, sedekahnya recehan. Saya nggak mau. Nanti ibu dibilang sedekah, nuntut Pak Haji aku disedekah kok belum terkabul. Ya lu ganti dong jadi ibadah ekstrim. Pertanyaan apa Pak? Mau jual rumah juga Pak Haji. Hah? Mau jual rumah di Ya, Pamulang. jual. Kalau ijab jual. Udah Pak Haji. Ya. Sama ini juga Pak Haji kemarin dapat Ya. 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 Nanti ikut rombongan Jogja Bro. Ya. Nanti sejapri ya. 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 Buktinya kirim. Oh ya. sama kemarin Pak Haji. Ya udah tinggal ijab aja yang kayak di RDAE pasti rumahnya laku. Udah Pak Haji. Ya udah tinggal. Sama kemarin juga Pak Haji dapat 5 juta Pak Haji, manggil duit Pak Haji. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Haji ya. Yo ibu apa pertanyaannya? Ya, ntar gue japri. Ntar gue japri. Gue japri. Ini kan lo 10 juta. Ya diprioritasi sama yang 20 juta lah. Yang recehan nanti kita ijab di situ aja tuh di pojok. Ya konsultasi di bawah. Ya, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong. Jangan dilayani Pak Haji ya. Saya Budaryati dari Cilacap, Pak Haji. Ya, ibu apa? Ya karena kan hidup saya banyak masalah ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya biar saya tajir melintir. Ya disesuaikan dulu, lo sedekah ekstrim apa ibadah ekstrim? Jangan tajir-tajir mulu. Lo sedekah ekstrim apa mau ibadah ekstrim? Ibadah ekstrim. Hah? Ibadah ekstrim. Ya udah kerjain ya. Yo yang lain. Izin Pak Haji. Yo. Ayo taruh sini. Ya udah tinggal. Izin Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Haji ini kan kakak saya di luar negeri ya, pengen katanya kira-kira bisanya kapan Pak Haji? Setiap hari ada, saya ada. Tiap hari. Ini katanya bulan Ramadan dulu. Boleh. Izin Pak Haji. Ya. Nama saya Mayudin Pak Haji dari Lampung. Ya. Ya. Terus? Kapan mau kesini? Kapan dari Hong Kong mau kesini kapan? Kalau pas kemari aja, nanti kemari ya. Saya tungguin mau privatnya kapan? Tahun depan. Ya udah ditungguin tahun depan. Hah? Oh ya boleh. Hah? Bisa, tapi saya nggak sempet nih, banyak tamunya nih. Kalau sendiri nggak apa-apa gitu. Ini lagi banyak tamu. Tadi saya di Aston seharian juga nggak bisa. Ya. Tamunya banyak. Oke? Ya. Izin Pak Haji. Ya. Tamunya banyak gimana video call? Ya. Izin Pak Haji. Ya. Saya dari Lampung, Mayudin dari Lampung. Ini saya ada masalah di kantor Pak Haji. Oh iya. Sip. Ya. Iya. Ntar gue japri ya jamnya ya. Yang sedekah 10 juta nanti kalau digabung sama dari Jogja nggak apa-apa kan? Iya, kan dapat centong, dapat uang bibit. Ya. Ya, kirim ke gue. Udah. Pertanyaan apa Pak? Pertanyaan izin Pak Haji. Di kantor masih saya ini kerja di PNS di Pemda.
Saya ini masih ada masalah di kantor Pak Haji. Boleh, taruh. Pertanyaan nih. Ada masalah di kantor Pak Haji. Masalah hukum Pak Haji di kantor. Ya. Bapak nggak nulis kertas. Bapak nggak nulis kertas. Mana kertasnya? Mohon pencerahannya Pak Haji. Mana? Apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Mana? Ini. Arsad bin. Ya. Nomor HP-nya ini. Oh ya udah. Ya. Ya. Jadi apa Pak pertanyaannya? Saya punya masalah di kantor Pak Haji, masalah hukum. Di kantor yang sesuai dengan yang diutarakan Pak Haji tadi, ada masalah sikut menyikut Pak Haji. Gimana pertanyaannya apa? Saya ada masalah di kantor, masalah hukum, karena staf saya menggandakan tanda tangan Pak Haji. Jadi mohon petunjuk Pak Haji. Pokoknya kalau masalah kantor, siap. Paksain sedekah 12 kali gaji kalau masalah kantor. 12 gaji? Ya, 12 kali gaji, sama juga kayak orang kenaikan pangkat. Ya. Resikonya satu nggak dipecat, resikonya satu nggak dipenjara gitu. Jadi perdata kalau misalkan itu. Tapi bapaknya harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, tapi kalau ngomong begini nggak bakal bisa Pak, mesti privat. Iya. Empat mata berdua. Siap. Karena kan kalau kita nerang ini sampai 2 jam, ini yang lain kasihan nih melongo. Siap Pak. Bapak atur waktu aja, nanti kita privat di Jakarta bisa, di Bogor bisa gitu. Oh iya Pak, siap Pak. Ya kalau ngomong begini kan saya mesti nerangin sejam 2 jam. Kasihan yang melongo nih kayak orang bego nih. Gitu. Oke, Siap. ya atur dah ya. Yuk. Yuk, apa Ibu? Apa? Assalamualaikum. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yati Suhayati dari Sumedang, Pak Haji. Ya. Saya alhamdulillah setelah itu ilmunya Pak Haji, saya sudah mengamalkannya ilmunya Pak Haji. Sekaligus. Sudah baca Quran, alhamdulillah selama bulan puasa sudah tamat 2 kali baca Al-Quran. Iya. Ya, sudah segala yang Pak Haji itu kan BH dibalik, dia sana nggak masuk dibalik, penjara. saya sudah gitu. Tapi saya sekarang Sekarang pertanyaan apa Ibu? ekonomi saya sekarang lagi terpuruk banget Pak Haji. Utang saya banyak, itu lagi terpuruk banget saya ekonomi. Jadi pertanyaan ini pengen lunas utang. Pengen lunas. Punya uang nggak? Kalau nggak punya uang, ibadah ekstrim, Ya paksain. saya alhamdulillah ibadah ekstrim dipaksain Pak Haji. Ya udah nanti terkabul. Amin, ya. amin ya Oke. Rabbal alamin. Yo, Bapak-bapak. Melintir Pak Haji ya. Bapak-bapak. Amin, amin ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nama saya Nang Herman dari Bandung, Ya, Soreang. nggak apa-apa. Sebulan aja langsung gitu. Ya, di muka. Iya di muka. Ya. Ya, ya. Ya, Bapak-bapak. Bapak Nang Herman dari Soreang. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji masalah ibadah ekstrim itu saya bangun Tulis pakai kertas. jam 00. Mana? Apakah itu pakai daun pandannya itu Pak ganti tiap hari nggak Pak Haji? Gimana? Mandi Di pakai sono. daun pandan atau itu ganti tiap hari nggak daun pandannya? Apa? Pertanyaannya apa? Mandi pakai daun pandan tuh jam 00. Apakah daun pandannya ganti nggak? Ya. 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 Pertanyaannya apa? Saya tuh melaksanakan. Bapak udah mandi jam 00, ya udah nggak apa-apa, baca Qurannya di 12 juz belum? Itu daun Ya udah pandan. nanti bertahap bisa. Daun pandannya ganti nggak? Tiap hari daun pandannya ganti nggak? Diganti dong kalau udah coklat ganti, jangan Ya. minimal pandannya kalau mau diganti, pandannya samain dulu dengan warna muka Bapak. Oh iya. Ya makasih. Minimal harus hijau. Ya, Kalau coklat ganti. Ya turun. Ya. Ibu apa? Ibu apa? Habis. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Siti Pak Haji dari Kuningan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji. Saya sudah mengamalkan ilmu Bapak Haji. Sudah banyak yang terkabul Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Terima kasih banyak. Sekarang ada pertanyaan nggak? Enggak, cuman Oke. berterima kasih ya. Yo, ada lagi? Saya Pak Haji. Yo, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya minta ridhonya karena suami saya kan jarang dapat kerja Pak Haji.
Alhamdulillah ketika saya melaksanakan qobliyah dan ba'diyah, hari ini sampai sekarang udah 2 minggu dapat kerjaan. Terus saya minta, ekonomi saya ini lagi terpuruk Pak Haji. Minta tolong sama keluarga. Jadi pertanyaannya ada gak? Iya, saya minta tolong sama keluarga, ditolak terus. Udah gitu setiap kali saya dapat solusinya pinjam terus Pak Haji. Nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan apa? Iya, saya pengen lunas dari yang saya pinjam. Ya udah lo ibadah ekstrim, bisa gak gantinya sedekah ekstrim? Insya Allah. Ya udah nanti terkabul. Alhamdulillah. Ya, terima Bapak kasih, apa? Pak Haji. Bapak apa? Selamat malam Pak Haji. Nama saya Budi dari Tangerang Pak. Saya barusan jadi korban penipuan. Berarti yang goblok siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk Bapak goblok. Uang tabungan saya Pak amblas 300 juta. Nggak apa-apa. Lu gue paksa sedekah 300 nggak mau, maunya ditipu. Orang-orang nih kalau maksain sedekah gopek lah, 1 juta lah, pengen kaya raya Tarji melintir, empret, mesti dipaksa bos. Lu buktinya ketipu 300 juta, seneng-seneng aja. Udah lu paksa dulu apa yang lu bisa sedekahin. Kecuali apa aja yang nggak boleh sedekahin, kontol. Karena nempel. Kalau nggak nempel gue mau. Masalahnya ntar saya dapat tagihan dari kartu kredit sama pinjol Pak Haji. Ya udah Nggak nggak punya apa-apa, duit. itu kan bonus. Lo udah make ditagih takut. Udah jangan. Pakai daster istri kamu. Biar orang nggak bukti kayak zaman dulu. Kenapa orang Belanda nyari tenaga kerja apa tuh? Yang suruh kerja Romusa atau kerja apa? Ya, dia nyari ke rumah-rumah nggak ketemu karena suaminya pakai daster istrinya. Nah, lu biar nggak ketemu sama debt collector, nggak dibel, bisa gak tiap hari lu pakai daster istri lu sama cadang istri lu tiap hari? Kalau gue mau ke kantor pakai daster istri lu. Jadi nanti orang debt collector mau nagih lo takut. Kenapa? Percuma orang gila nggak mungkin bayar. Supaya uang saya balik gimana Pak Haji? Hah? Uang saya balik. Uang lo balik? Nggak bisa lah bos. Nggak bisa balik. Dari mana orang udah ketipu? Nggak bisa balik bos. Caranya gimana Pak Haji? Nanti diganti sama Allah. Caranya apa? Baca Quran 12 juz. Kalau balik mah nggak mungkin bos. Kalau uang yang di luar bisa balik, kayaknya pasien gue jutaan deh. Kan rata-rata orang Indonesia banyak yang pada investasi bodong. Ngapain gue megang pasien begitu? Nggak mau gue. Nah, lu coba bikin tajuk Allah. Jadi ibadah ekstrim. Baca Quran 12 juz. Ya sekarang lo mau sedekah ekstrim punya duit gak? Enggak kan? Ya udah diganti pakai ibadah ekstrim. Nggak usah pakai sedekah ekstrim. Ya. Bisa? Bisa. Mumpung muka lu muka bloon tuh, kayak orang bloon tuh. Coba lihat, ngadep ke belakang. Ngadep ke belakang. Tuh. Mumpung muka lu tampang bloon. Kalau udah tampangnya waras susah terkabul. Oke? Oke. Ya, yang lain. Saya Pak Haji. Ya. Ya. Sri Arti dari Pemalang Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sudah 3 tahun suami tidak memberikan nafkah lahir batin. Terus apakah saya harus melanjutkan? Apa harus berhenti? Sementara memang saya bertahan karena si bontot belum menikah dan belum PNS Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah saya melanjutkan? Apakah saya harus berhenti? Lu maunya lanjut apa berhenti? Lanjut karena masih si bontot masih. Ya udah lanjut, jangan Ya. berhenti. Berikutnya Ada Pak lagi? Haji, Hah? itu hubungan anak dengan saya sudah 3 tahun juga tidak harmonis. Saya ingin harmonis seperti dulu. Ya dikempit fotonya di memek kamu, foto Iya. anaknya dikempit, bisa? Kelima-limanya Pak Haji. Iya, kira-kira memek lu selebar apa? Gua kan belum lihat, coba lihat dulu. Ya udah, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Memeknya bisa muat 5 foto, wow luar biasa. Mau. Assalamualaikum Pak Ya Haji. bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Kuningan, cuman bermukim saya di Tangerang udah 12 tahun. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Haji, maaf cerita sedikit Pak Haji. Saya dari tanggal 4 sebelum puasa pas ngelihat snack video ngelihat Pak Haji. Nah di situ saya tertarik Pak Haji. Kata satu ini awalnya sih kok jorok ini tapi nyalurnya ya kayak gitu Pak Haji. Jadi yang jorok yang mana? yang kontol-kontol itu Pak Haji.
Yang mana contohnya? Yang bilang kontol-kontol terus sama yang gitu tuh. Coba ulang lagi yang mana yang jorok. Yang bilang kontol Pak Haji. Oh iya. Nah, udah gitu ya di situ saya mencoba pengen kesini, tapi saya mencoba dulu Pak Haji untuk menjalankan senyum, mandi jam 00 pakai air pandan sampai kemarin, karena tadi siang saya kesini habis sholat subuh, nyampe tadi jam 1 siang. Nah jadi tadi siang saya nggak mandi air air pandan gitu kan. Lo mandi apa? Air pandan Pak Haji. Oke. 9 lembar. Nah cuman gini Pak Haji, pertanyaan saya kan, saya terus terang nggak bisa ngaji. Nah saya baca Al-Fatihah sampai siang tuh dapat 1000 balik. Emang ngajarin gue baca Al-Fatihah? Harus baca Quran. Ya gini, beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Iya. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Alif Lam Mim Dalikal Kitabullah. Lu mah maunya aja ayat. Gak boleh. Baca harus Al-Quran. Terus ini Pak Haji, apa namanya? Dah, dia lupa. Ini apa? Oh, macam apa? Yang Pak Haji ceritain katanya harus apa? Kontol katanya dikena muka perempuan gitu kan. Udah saya coba. Yang mana? Kontol katanya dikena perempuan, muka perempuan gitu kan. Dicium. Kontolnya di? Iya, di totol. Ya, 30 kali pipi kanan, 30 kali pipi kiri, 30 kali jidat, di mulut 9. Tapi nggak boleh dilomot, yang boleh digigit. Tapi ya alhamdulillah Pak Haji, ya belum ada yang terkabul gitu ya. Ya nggak mungkin lah, orang yang berharap. Orang yang berharap sampai kiamat tidak akan terkabul. Lu jangan berharap, jadi jalaninnya dengan santai. Lu mah berharap, janganlah bos. Iya Pak Haji. Jangan berharap. Yuk, yang lain nanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak, kalau misalnya pertanyaannya cara pengobatan alat centong dan apa gimik-gimik untuk penyakit kista, Pak, kista atau kanker yang ada di rahim, Pak. Bisa lah, digosok pakai celana dalam. Tuh dicentongin pakai centong keramat tuh yang di 200 tahun. Umur lu berapa? 37, Pak. Ya, nggak sampai 37 hari. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Jelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yayan Suryana dari asli Tasik, cuman domisili sekarang di Aji Barang, Banyumas gitu kan. Saya sekarang posisi lagi menggarap suatu tambang emas, katanya kan rakyat ada ilegal gitu kan. Ya udah habis-habisan kayak udah habis 1 M Haji. Itu kan masuk ke pertanyaannya ya, saya itu udah melaksanakan ibadah ekstrim itu yang jam 00 itu. Baca Qurannya 12 juz gak? Kalau baca Qurannya itu saya tanya sama teman Ustadz itu, katanya surat Hud sama surat Yusuf itu 12 juz, betul? Nggak boleh, baca Quran mesti 12 juz. Kalau nggak lu ganti sedekah ekstrim. Kalau nggak bisa, paksain harus baca Quran 12 juz. Oh iya. Bisa? Bisa. Kalau ya udah. Dari surat apa 12 juz? Dari 1 sampai 33 kan gue SD Impres. Oh iya. Tahu tuh nama suratnya apa? Sapri apa kebo? Iya, makasih. Ya, saya melihat di YouTube Pak Haji di sini udah sangat menyentuh sama sekali gitu kan, bagaimana biarpun bagaimana saya harus silaturahmi datang ke sini. Bos, orang yang baca Qurannya 12 juz tanpa kerja. Iya. Ini nggak kerja. Iya. Net penghasilannya sebulan 10 miliar. Iya. Bacanya mesti 12 juz. Iya. Tapi kalau dia bacanya nggak 12 juz, net penghasilannya sebulan 1 M. Iya. Lo tinggal pilih yang mana. Iya. Yang 12 juz lah. Iya. Iya. Bisa gak? Bisa. Ya, kapan mau mulai?
Ya mungkin kalau itu ya sekarang kan nggak mungkin gitu kan, harus di rumah gitu kan. Kalau memang bisa di sini juga melaksanakan bisa. Itu memang gue tuh lagi ngaceng. Oh si iya. Bandot. Iya. Ya, yang lain. Ya. Intermezzo aja nih Pak Haji tengah malam. Ya. Biar nggak ngantuk Pak Haji. Ya. Apa ya? Enggak, saya emang bener, emang begini juga nggak apa-apa kali Pak Haji ya. Pertanyaannya apa? Enggak pertanyaan. Ini cuma emang kata-kata Pak Haji itu dahsyat banget. Pak Haji bilang, saya bilang Pak Haji kerjain di sini. Jangan nanti kalau di sini katanya pikiran gua ntar ngaceng. Bener loh Pak Haji ya. Tadi saya jalan-jalan kan ke Sibolong ya Pak Haji ya. Sibolong mah emang anteng ya Pak Haji. Tapi itu kuda jantan mau ngegabrok saya Pak Haji. Masya Allah. Bener. Ya karena memek lo pulen. Bener. Coba lo diri. Nah, orang lain kan normal kawin 1 kali hidup hanya 1 laki-laki, ya kan? Ibu suaminya 1, kamu suaminya berapa kali kawin? Pak Haji inget aja kira. Ya nggak apa. Coba lo udah kawin berapa laki-laki? Jawab. Kan udah semalam saya lagi ngejalan. Iya berapa kawin? Udah berapa laki-laki yang lo kawinin? 9. Tepuk tangan dong. Wow. Iya kan saya udah minta izin Pak Haji. Kamu tuh sangat bersyukur. Orang lain mah ngerasain 1 kontol, kamu udah 9. Salah satu yang 9 ada yang kontolnya belang-belang. Jawab. Semua perkataan Pak Haji tidak ada yang salah, betul semua. Ada yang belang kan kontolnya? Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Nanti Pak Haji yang ke-10. Yang 10 ya. Yang 10 kalau bisa yang burik ya. Pak Haji yang ke-10. Mau. Enggak, soalnya Pak Haji beneran ini demi Allah. Saya nggak pikir-pikir Pak Haji ya, tapi tadi habis sholat subuh tuh saya mengantuk banget, saya tidur. Saya kok mimpinya jadi pelakor buat Pak Haji ya? Oh ya? Iya. Saya Pantesan gue tadi dari pagi sampai siang kok ngaceng mulu. Katanya lo mimpi sama gue ya ML ya? Belum sempet Pak Haji, baru mau gitu. Baru mau. Pantesan copot di Pujangin. Baru mau. Bapak dan Ibu, ini wanita yang paling bersyukur. Wajarnya orang ngerasain 1 kontol. Ibu ini udah lebih dari 11 kontol. Yang resmi 9. Pak Haji diumumi yang akhir 3. Tepuk tangan dong. Pak Haji diumumi Ada lagi pertanyaannya? Enggak pertanyaan, cuma emang saya salut sama kata-kata Pak Haji, emang bener. Kirain saya cuma bercanda doang gitu kalau si pejantan itu bakalan ngaceng. Ternyata bener Pak Haji itu mau ngegabrok saya gitu tuh Pak Haji. Ya karena memek lo pulen Mbak. Pulen bener. Berarti bener ya kata-kata Pak Haji itu bener dahsyat banget. Makanya sabdain saya Pak Haji, saya sembuh dan nanti jadi kaya raya tajir melintir. Tolong sabdain. Kawin dulu sampai ke 14. Jadi kurang 5. Ya kan gue siapin kebo 1, kuda 1, kambing 1, kerbau 1, pas dah. Pak Haji jauh amat itu sabdainnya 14 Pak Haji. Nggak apa-apa, yang penting kan enak. Enggak lah, udah 9 aja, tambah 1 lagi ya 10 ya. Iya, saya mimpinya sama Pak Haji tapi belum sempet. Saya lagi ngerjain. Pasiennya gila jadi gurunya gila. Ya, yang lain nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyid Salikin, berasal dari Kalimantan Barat. Yang mana saya melihat dari snack video Pak Haji, saya sudah mengamalkan apa yang Pak Haji sampaikan, tapi sampai saat sekarang belum ada perkembangan. Tetapi ada merasa ketenangan di jiwa saya Pak Haji. Kenapa saya sampai datang kemari? Karena merasa ketertarikan tadi. Cuman itu saya berharap minta motivasi lagi apa yang harus saya lakukan sehingga lebih mudah untuk terkabul segala hal. Baca Qurannya ditambahin bos. Ya betul. Iya, kalau orang yang baca Quran di atas 12 juz atau minimal 12 juz, tidak kerja, kayak Abi nggak kerja, nih Lisa nggak kerja, penghasilannya net sebulan 10M. Kalau Roni 18M. Roni tiap hari kita privat sama Roni tiap hari di Hotel Alana tiap hari. Saya mau bikin dia omsetnya per hari 1 miliar, jadi sebulan
penghasilannya 30 miliar. Tadi baca Al-Qurannya Ji, saya kan kalau bahasa Arab belum begitu pasti, sehingga saya Beli Al-Quran yang pakai bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia ya? Boleh. Kalau kita mau ngejar target kan ya mau nggak bahasa Indonesia gitu. Iya. Nah, tapi kalau bahasa Arab ya kemampuan saya paling 2 juz lah. Itu aja Pak Ji. Ya. Terima kasih Ji. Ya, satu lagi sebelum saya mau ke Jakarta. Makasih Pak Haji, saya nama Eni dari Jakarta. Singkat saya ingin bertanya, saya pendatang baru malam ini. Saya ingin tanyakan gimana caranya bisa ikut privat sama Pak Haji gitu Pak. Cuman itu Pak. Kalau ibu udah bisa ibadah ekstrim boleh privat, tapi kalau ibu nggak bisa ibadah ekstrim nggak bisa privat. Kalau ibadah ekstrim yang malam, cuman mandi malamnya yang jam 1 belum, cuman kalau tahajud insya Allah udah biasa Pak dengan Quran. Ya udah. Iya. Cuma Ya. pengen privat kepada sama Pak Haji langsung. Ya nggak bisa lah, lo buktiin dulu ibadah ekstrim apa sedekah ekstrim. Percuma ngajarin kalau lo nggak bisa bikin tajub Allah. Kayak ini nih sedekah 10 juta. Kalau ketipu 10 juta udah biasa. Oh iya. Ya kan? Iya. Salah investasi udah biasa tuh, kayak tadi tuh si blow-on tuh 3 miliar tuh. Apalagi lu lebih super blow-on. Ya. Sampai ketemu lagi besok malam. Besok Pak ya? Maksudnya? Ya udah nggak apa-apa. Ya nanti di sana. Bar, di sana. Nggak bisa. Besok. Ini yang khusus 10 juta sama 20 juta. Lu besok, minggu depan, kalau nggak bulan depan, nggak apa-apa kan? Minggu depan, kalau nggak bulan depan, nggak apa-apa ya. Dia yang sedekah 10 juta dulu ya, sama 20 juta ya, nggak apa-apa.